Saat ini kita akan beralih ke Aulia Rahman, tepatnya di Polda Metro Jaya. Selamat malam Aulia, bagaimana update terkini di Polda Metro Jaya saat ini? Iya baik pemirsa, dapat kami laporkan hingga malam hari ini di kantor Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 malam ini masih terjadi gesekan yang cukup intens antara pihak demonstran dan juga pihak aparat kepolisian begitu. Dan memang dari pantauan kami juga di tengah eskalasi gesekan ini halte Transjakarta yang berada di depan kantor Polda Metro Jaya ini terbakar begitu. Dan memang api yang membumbung tinggi ini memang sempat ada api yang membumbung tinggi begitu di halte yang membakar halte Transjakarta di depan kantor Polda Metro Jaya ini. Hanya saja memang dari pantauan kami di lokasi ini api di halte Transjakarta ini sudah mereda begitu, sudah tidak seintens beberapa waktu lalu. Mengingat memang dari kepolisian, dari Polda Metro Jaya ini sempat mengerahkan water cannon gitu guna memadamkan secara cepat begitu api yang membakar halte Transjakarta di depan kantor Polda Metro Jaya begitu. Dan kembali kami sampaikan juga hingga pukul 10 malam ini kami masih mendengar suara-suara letupan begitu, yang mana merupakan peristiwa gesekan begitu antara pihak demonstran dan juga aparat kepolisian yang tengah masih terus berupaya untuk mengurai massa aksi yang telah berlangsung hingga malam hari ini begitu. Kepolisian ini masih terus berupaya untuk dapat membubarkan massa begitu, untuk mendorong massa dari sebelum awal ini mendorong massa keluar dari area dalam kantor Polda Metro Jaya ini. Ada yang menuju ke Senayan Blok M begitu, dan juga ada juga yang ke arah sebaliknya begitu, berdasarkan memang pantauan kami di lokasi begitu. Dan kembali kami laporkan juga memang suara letupan petasan ini sempat memasuki begitu. Petasan ini sempat memasuki area dalam daripada kantor Polda Metro Jaya, tepatnya di area depan gerbang utama. Kami pun memang personel kepolisian dan juga para awak media yang meliput di lokasi ini sempat berupaya untuk melindungi diri terlebih dahulu begitu, baru kemudian pernyataan dari Risa Patriah di rumah korban, rumah duka Afan Kurniawan. Juga alhamdulillah tadi Bapak mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan harapan dari keluarga, dan Bapak memberikan dukungan dan juga bantuan ya, termasuk ya pokoknya bantuan semua yang menjadi harapan keinginan keluarga Bapak penuhi, termasuk rumah ya. Kenapa? Siapa? Mas Gibran ngapain datang? Oh, ya nggak tahu, nanti tanya Mas Gibran ya. Saya kan kebetulan pas di sini tadi. Pas di sini saya kebetulan, Bapak juga kebetulan ke sini ya. Dari keluarga ada yang disampaikan nggak ke Pak Prabowo? Ya, semua keluarga tadi sangat menyampaikan juga kepada saya. Berterima kasih ya atas perhatian daripada tadi dari pemerintah juga sudah bekerja sebagai penjaga portal di depan selama 2 tahun, menabung, cita-citanya ingin ibunya, karena mengontrak seperti rumah tadi yang sangat kecil, memprihatinkan dengan 2 kamar. Kemudian alhamdulillah juga Afan bisa menabung dan sudah membelikan tanah di Lampung, dan juga sudah bisa membelikan motor untuk adik perempuannya. Ia bekerja sebagai ojol, sangat rajin sejak pagi hingga malam, dan juga memberikan perhatian pada orang tuanya dan adiknya, memberikan rumah, memberikan motor. Ini contoh anak-anak yang punya kepedulian pada keluarga yang prihatin ya. Mudah-mudahan seluruh anak Indonesia menjadi contoh pada Afan yang sayang pada orang tua, pada adik dan keluarganya, bekerja untuk keluarga.
permintaan khusus gitu Pak dari keluarga gimana Pak? Ya, ada di Cilengsi ya. Bapak Ara udah memberikan tadi ya, sudah atas nama ibunya. Ya. Ya sebagaimana sudah disampaikan, Bapak Presiden sangat prihatin menyampaikan bela sungkawa, kemudian juga Bapak Presiden meminta supaya ditindak tegas, dihukum bagi petugas yang menyebabkan kematian daripada Afan ya. Pak, ini kan aksinya masih terus berlangsung nih Pak. Kira-kira ada arahan khusus dari Pak Presiden untuk atensi khusus mungkin ke depannya untuk... Ya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden melalui siaran Bapak Presiden langsung, saya kira sudah sangat jelas. Beliau menyampaikan keprihatinan atas nama pribadi, atas nama Presiden, atas nama pemerintah, dan atas nama seluruh bangsa Indonesia melakukan prihatin atas kematian Afan Kurniawan dan keluarga, dan tentu juga aparat agar tegas dengan hukuman yang sekeras-kerasnya atas peristiwa tersebut. Kalau soal aksinya bagaimana Pak, mungkin responnya Pak? Bagaimana? Kalau untuk aksinya itu kan tadi untuk insiden Afan ini, kalau untuk... Ya tentu Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa silakan di negara demokrasi ini menyampaikan saluran aspirasi, disampaikan secara terbuka, secara transparan, namun juga menjaga jangan sampai anarkis, jangan sampai ditunggangi, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang besar, yang pemerintah bekerja keras membangun bangsa ini, bekerja dengan sekuat tenaga, dengan semua sumber daya yang dimilikinya, agar bangsa ini bangkit. Jadi kami harapkan semua masyarakat, apalagi generasi muda, anak-anak, adik-adik, jangan mudah terpancing, terprovokasi. Ada saja pihak-pihak yang ingin memanfaatkan. Ya. Saya harapkan begitu ya. Kita semua berharap tentunya semua generasi muda bisa belajar dengan baik, bekerja, jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan Ada khusus untuk aparat atau kepolisian nggak yang berjaga di ya nanti biar Bapak Presiden dan juru bicara menyampaikan ya. Pak, tadi kan juga ada bantuan dari perusahaan yang menaungi korban. Kira-kira itu sudah ada komunikasi dengan Presiden nggak Pak? Dengan bantuan kan perusahaan Goto ini kan sudah ngasih beberapa bantuan juga tuh. Ya tentu itu dikomunikasikan nanti ya. Pokoknya Bapak Presiden sudah hadir takziah menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas nama pribadi pemerintah, atas nama bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati dalam menangani aksi-aksi. Ya, gitu ya. Tapi ada atensi khusus untuk tidak pakai kekerasan dan segala Oh iya tentu bagi Bapak aparat. Presiden tentu sejak dulu Bapak Presiden selalu ingin demokrasi dibangun di atas ya, aspirasi yang sehat, yang bersih, yang sungguh-sungguh hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh ada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Gitu ya. Termasuk untuk aparat berarti tegas ya Pak ya? Iya, tentu Bapak Presiden sudah menyampaikan tadi menindak tegas bagi aparat yang berlebihan ya. Hati-hati Mbak. Baik, terima kasih Pak. Ya, makasih. Baik, itu dia tadi pemirsa dan juga Dinda sedikit pernyataan dari